Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta. Dan menurut tradisi, Hari Raya Pentakosta ini adalah hari raya kelahiran gereja juga, ya. Hari jadinya gereja Katolik. Mungkin yang jadi pertanyaan, kok bisa menjadi hari raya atau hari jadi, hari ulang tahun ultahnya dari gereja Katolik? Kenapa seperti itu? Tapi mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu ada beberapa informasi-informasi menarik seputar Pentakosta. Ya. Sebenarnya Pentakosta itu artinya apa? Ada yang tahu kata Pentakosta artinya apa? Ini mudah ya. Artinya adalah 50. Ya, artinya 50. Pentakosta itu bahasa Yunani untuk 50 atau yang ke-50. Ini menunjukkan bahwa hari raya Pentakosta itu selalu dirayakan 50 ya. Hari yang ke-50 setelah apa? Setelah hari raya apa? Hari raya Paskah, betul sekali. Jadi 50 hari setelah hari raya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, kita bersama-sama merayakan hari raya Pentakosta. Dan hari raya Pentakosta ini merupakan puncak dan juga akhir dari masa Paskah, ya, 50 hari. Jadi besok kita akan kembali kepada masa apa? Masa biasa, betul sekali. Dan hati-hati, kita tidak akan lagi menggunakan doa apa? Ratu surga. Kita kembali ke malaikat Tuhan atau angelus. Oke. Pertanyaan lagi ya, kenapa kok angka yang dipakai 50, Romo? Ya, jawabannya biasanya ya suka-suka gereja ya, kapan dia. Kenapa angka yang dipakai 50 ya? Kenapa enggak angka-angka yang signifikan lainnya di dalam kitab suci? Contohnya angka 7 ya, angka penting, angka perjanjian. Kenapa enggak angka 7? Kenapa enggak angka 40 ya? Seperti Tuhan Yesus ada di padang gurun 40 hari. Kenapa enggak angka 10? 10 perintah Allah contohnya. Kenapa 50 yang dipakai? Iya. Agak susah jawabannya ya. Tetapi ini berhubungan dengan angka 7 juga sebenarnya. Angka 7 juga. Kenapa angka 7, Romo? 7 kali 7 berapa? 49. Jadi hari ke-49 dan besoknya hari yang ke-50. Jadi 49 hari sudah dilengkapi dari hari Paskah, dan hari berikutnya hari ke-50 itu hari Pentakosta. Oke, itu jadi kenapa ya kita merayakan hari raya Pentakosta. Makanya kalau kita baca perjanjian lama, hari raya Pentakosta ini juga disebut sebagai hari raya 7 minggu. Ya, 7 kali 7. Oke, 7 minggu ya, 7 kali 7 hari. Oke, kembali ke pertanyaan dasar kita tadi ya. Kenapa sih hari raya Pentakosta ini disebut sebagai atau menurut tradisi adalah hari lahirnya gereja? Jawabannya karena Roh Kudus. Dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada para rasul. Kalau kita perhatikan ya apa yang terjadi
pada para rasul ini mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa asing ya, dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa asli mereka. Mereka ini kan berbicara bahasa Aram atau bahasa Ibrani ya. Tapi kemudian para pendatang, para peziarah yang di kota Yerusalem ini mendengar mereka menggunakan bahasa-bahasa yang berasal dari negara mereka masing-masing. Mungkin bahasa Yunani, bahasa Latin, ya, bahasa Mesir dan lain-lain ya. Dan mereka takjub, kok ini bisa terjadi? Tentu ini karena kuasa Roh Kudus, sebuah mukjizat. Tetapi sebelum mukjizat itu ada mukjizat yang lebih awal lagi. Ada karunia Roh Kudus yang datang lebih awal lagi sebelum mereka mampu berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Karunia apa itu? Yang pertama adalah karunia iman, di mana mereka, para rasul, bisa percaya, yakin bahwa Yesus adalah Allah dan adalah penyelamat mereka. Dan karunia kedua adalah karunia kekuatan dan keberanian. Mereka tidak hanya percaya pada Tuhan Yesus, tetapi juga berani mewartakan kabar gembira, Injil kebangkitan. Nah, baru yang ketiga itu mukjizat bahasa. Jadi kadang-kadang hari raya Pentakosta kita hanya fokusnya adalah bagaimana mereka para rasul berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Tetapi sebenarnya sebelum mukjizat itu ada dua karunia yang lebih awal diberikan Roh Kudus. Oke. Dan ini sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena kalau kita mencoba melihat ke belakang apa yang terjadi pada murid Yesus ya. Para murid Yesus ini sebenarnya dalam kondisi ketakutan dan bingung ya. Kenapa? Karena ingat bahwa guru mereka Tuhan Yesus dan Kristus ya, Mesias, sang raja yang dinanti-nantikan ini tiba-tiba ditangkap dalam sebuah konspirasi kotor. Dan kemudian tidak hanya ditangkap, Yesus juga kemudian disiksa, dihukum mati dan wafat. Sehingga hal ini menyebabkan ya para murid ini tercerai-berai. Dan bagaimana banyak yang juga akhirnya terpecah. Kita lihat ya, ada murid yang mengkhianati Yesus. Ada murid yang menyangkal Yesus. Kemudian juga murid-murid yang lain lari, ya, menyembunyikan diri, ketakutan. Jadi kita lihat ya bagaimana para murid ini sebenarnya menjadi sangat pengecut, ketakutan di hadapan bahaya hidup. Dan bahkan setelah mereka menerima kabar kebangkitan pun mereka masih bingung. Ini benar apa enggak sih Tuhan Yesus bangkit? Dan bahkan Tuhan Yesus pun harus datang menampakkan diri kepada mereka untuk menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Tapi ya mereka juga masih bingung, masih tidak percaya, masih ketakutan, masih diam-diam saja. Ya kita lihat ya bagaimana mereka ini dipenuhi rasa takut walaupun sebenarnya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita lihat kisahnya Petrus ya, Simon Petrus. Simon Petrus ini orangnya impulsif ya. Impulsif itu artinya bicara duluan, baru mikir kemudian. Tidak hanya impulsif, dia ini beraninya keroyokan ya. Dia berani kalau rame-rame. Wah, saya akan ikut Yesus sampai mati. Saya akan membela Yesus sampai mati. Ya, kalau rame-rame banyak orang di sekitarnya yang mendukung. Tapi saat semuanya lari, saat Yesus ditangkap, nyalinya Petrus pun menjadi ciut. Bahkan saat nyawanya dalam kondisi berbahaya, dia dengan sigap menyangkal gurunya. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, sampai 3 kali. Jadi kita lihat ya bagaimana Petrus ini ternyata ya pengecut juga, tidak punya nyali. Tapi kita lihat apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus turun, Petrus berubah. Petrus menjadi pribadi yang baru. Dan bagaimana dia dengan berani mewartakan Injil Yesus. Dulunya takut, dulunya malu-malu, dulunya ciut hatinya, ya kecil hatinya di tengah bahaya. Sekarang ya di hari raya Pentakosta dia mewartakan Injil. Dan kalau teman-teman baca kalau kisah para rasul bab 2 lebih lanjut lagi,
dikatakan bagaimana tidak hanya satu atau dua orang yang percaya pada pewartaan Petrus ya. Ada 3.000 orang yang percaya pada pewartaan Kristus, pada pewartaan Petrus ya. Luar biasa sekali. Dan tentunya tidak hanya Petrus ya, tidak hanya Petrus yang karena Roh Kudus berani mewartakan. Ada Andreas. Andreas pergi kemana? Menurut tradisi dia pergi ke Yunani. Dia mewartakan Injil dan bahkan menjadi martir di sana. Bagaimana Andreas matinya, bagaimana, ada yang tahu? Nanti saya kasih pisang 2 ya. Oke, ini dulu deh, Petrus dulu. Petrus pergi kemana? Dari Yerusalem dia pergi kemana? Ke kota Roma. Iya. Dan kemudian dia mewartakan Injil di sana dan akhirnya dihukum mati juga karena Injil. Bagaimana Petrus matinya? Disalib. Salibnya bagaimana? Salibnya terbalik ya, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau Andreas matinya gimana? Andreas saudaranya Petrus. Menurut tradisi dia juga disalib ya. Disalib, tapi salibnya bukan terbalik, tapi salibnya bentuknya hurufnya X ya, bentuknya seperti ini, palang ya. Dan begitu juga rasul-rasul yang lain ya, mereka juga mewartakan Injil ke berbagai daerah dan bahkan siap mati, siap menjadi martir Kristus. Contohnya Thomas ya, Rasul Thomas sampai India. Wah, luar biasa sekali. Kemudian Markus penulis Injil, dia pergi ke Mesir ya, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita lihat bagaimana Pentakosta ini merubah gereja, ya, anggota gereja yang dulunya ini hanya takut, tidak jelas nasibnya, tidak mampu mewartakan Injil, sekarang karena karunia Roh Kudus mereka menjadi berani. Kematian pun dilibas dan mereka pergi ke banyak daerah. Kalau gereja bisa bertumbuh di seluruh dunia, di seluruh pelosok dan penjuru bumi, ya ini karena Roh Kudus 2000 tahun lalu yang memampukan para murid Yesus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada pewartaan. Kalau tidak ada pewartaan, tidak ada pertumbuhan para murid. Kalau tidak ada pertumbuhan, ya tidak ada gereja. Jadi kita lihat ya, Roh Kudus dan lahirnya gereja. Luar biasa. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua ya. Selamat ulang tahun. Gereja itu kan kita semua ya. Jadi gereja itu bukan tempat ya, bukan hanya sekedar bangunan, tapi umat Allah. Dan ini hari jadi kita, hari jadi kelahiran gereja. Puji Tuhan, kenapa? Karena Roh Kudus tidak hanya bekerja saat Pentakosta, tetapi sampai sekarang Roh Kudus pun bekerja di antara kita. Dalam sakramen pembaptisan, Roh Kudus hadir dan menjadikan kita anak-anak Allah. Dalam sakramen Krisma, Roh Kudus hadir menjadikan kita anak-anak Allah yang dewasa, siap menjadi saksi Kristus. Di dalam Ekaristi, Allah hadir bagaimana? Roh Kudus hadir dengan menjadikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tidak hanya itu, Roh Kudus juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mampu setia, ya, kita mampu setia kepada keluarga kita, itu karena Roh Kudus. Kalau kita mampu setia walaupun banyak godaan, kalau kita mampu jujur di tempat kerja kita walaupun banyak godaan, sikut kanan kiri dan budaya korupsi yang merajalela kita tetap setia, itu karena Roh Kudus. Kalau kita mampu mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita, ya, rasanya pengen kita cekek orangnya ya kalau ketemu. Tetapi kalau kita mampu mengampuni, itu juga karena Roh Kudus. Kalau teman-teman mampu sekarang ya mendengarkan Romo Bayi 15 menit homili tanpa tertidur, wah, itu kuasa Roh Kudus. Ada yang tertidur? Gak ada ya, hanya matanya merem saja karena menyimak. Itu karena kuasa Roh Kudus. Dan masih banyak lagi kuasa-kuasa Roh Kudus yang bekerja di antara kita. Kita mampu melayani walaupun harus bangun pagi, harus latihan banyak. Itu kuasa Roh Kudus. Kita mampu mengasihi walaupun susah,
walaupun penuh pengorbanan, itu karena Roh Kudus. Dan ini kita bersyukur ya, karena kita sampai saat ini mampu berada di tempat ini karena Roh Kudus. Dan pada akhirnya kita hanya bisa masuk surga menjadi kudus karena Roh Kudus. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk kita semua dan selamat hari jadi Gereja Katolik. Amin.